Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Bauran Pemasaran dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian dan Kepuasan Konsumen pada Warkop Sudut Kopi Palopo. Rumusan masalah saya yaitu: apakah produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Apakah produk berpengaruh terhadap kepuasan konsumen yang dimediasikan keputusan pembelian? Apakah harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian? Apakah harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen yang dimediasikan keputusan pembelian? Apakah promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian? Apakah promosi berpengaruh terhadap kepuasan konsumen yang dimediasikan keputusan pembelian? Apakah tempat berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Apakah tempat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen yang dimediasikan keputusan pembelian? Apakah citra merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian? Apakah citra merek berpengaruh signifikan dan tidak signifikan terhadap kepuasan konsumen yang dimediasikan keputusan pembelian? Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, untuk mengetahui produk berpengaruh signifikan dan tidak signifikan terhadap kepuasan konsumen yang dimediasikan keputusan pembelian, untuk mengetahui harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, untuk mengetahui harga berpengaruh signifikan dan tidak signifikan terhadap kepuasan konsumen yang dimediasikan keputusan pembelian, untuk mengetahui promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, untuk mengetahui promosi berpengaruh signifikan dan tidak signifikan terhadap kepuasan konsumen yang dimediasikan keputusan pembelian, untuk mengetahui tempat berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, dan untuk mengetahui tempat berpengaruh signifikan dan tidak signifikan terhadap kepuasan konsumen yang dimediasikan keputusan pembelian, untuk mengetahui citra merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, untuk mengetahui citra merek berpengaruh signifikan dan tidak signifikan terhadap kepuasan konsumen yang dimediasikan keputusan pembelian. Adapun manfaatnya yaitu penelitian sejatinya memberikan asas yang bermanfaat bagi pembaca dan diharapkan menjadi inspirasi untuk penelitian selanjutnya. Manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat teoritis, manfaat praktis, dan ruang lingkup dan batasan penelitian. Ruang lingkup dan batasan penelitian. Pembahasan mengenai batasan permasalahan yang penting adalah pada pokoknya adalah permasalahan yang dibahas peneliti. Oleh karena itu diharapkan peneliti ini tidak menyimpang dari tujuan penelitian yang ditetapkan. Adapun hipotesis, diduga bahwa produk X1 berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Diduga bahwa produk berpengaruh signifikan dan tidak signifikan terhadap kepuasan yang dimediasikan keputusan pembelian. Diduga bahwa harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Diduga bahwa harga berpengaruh signifikan dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian yang dimediasikan kepuasan konsumen yang dimediasikan keputusan pembelian. Diduga bahwa promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Diduga bahwa promosi berpengaruh signifikan dan tidak signifikan pada kepuasan konsumen yang dimediasikan keputusan pembelian. Diduga bahwa tempat berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Diduga bahwa tempat berpengaruh signifikan dan tidak signifikan terhadap kepuasan konsumen yang dimediasikan keputusan pembelian. Diduga bahwa citra merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Diduga bahwa citra merek berpengaruh signifikan dan tidak signifikan terhadap kepuasan konsumen yang dimediasikan pada keputusan pembelian. Adapun gambaran mengenai demografi responden. Karakteristik responden. Sebelum dilakukan analisis, terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai data responden yang digunakan sebagai sampel yang akan diambil dalam penelitian tersebut. Karakteristik responden berdasarkan usia.
Dapat diketahui tentang jenis usia responden untuk sudut kopi diambil sebagai responden dengan jumlah 150. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Dapat diketahui tentang jenis kelamin responden untuk sudut kopi menunjukkan bahwa jumlah responden yang paling banyak yaitu dari laki-laki 62% dan perempuan hanya 38% dari 150 responden. Responden berdasarkan jumlah kunjungan. Yang berwarna biru menunjukkan 36,7% satu kali berkunjung dalam sebulan, sedangkan berwarna merah menunjukkan 45,3% dua kali berkunjung dalam sebulan, dan berwarna biru menunjukkan 18% dari tiga kali berkunjung dalam sebulan. Sebagian besar menunjukkan bahwa responden terbanyak yang berkunjung di sudut kopi hanya 2 kali sebulan. Analisis deskriptif. Dengan menggunakan analisis digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Analisis yang saya pakai yaitu analisis structural equation modeling atau SEM. Secara garis besar, data primer yang diperoleh dari penelitian ini dapat diklarifikasi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama terdiri dari data penunjang yang berupa identitas responden. Kelompok dan kedua merupakan data utama yang nantinya diperlukan untuk menguji hipotesis. Uji validitas dan reliabilitas. Dari semua variabel yang saya uji, semuanya tergolong valid dan reliabilitas. Uji hipotesis. Uji hipotesis. Berdasarkan pengujian data yang telah dilakukan, hasil dapat digunakan untuk menjawab hipotesis pada penelitian ini. Hipotesis pada penelitian dilakukan dengan melihat nilai T statistik dan nilai p-values. Hipotesis dapat dinyatakan diterima apabila p-values 0,05. Pada produk keputusan pembelian kepuasan konsumen, nilai direct 0,108 dengan indirect 0,108 dengan total 0,216. Harga keputusan pembelian terhadap kepuasan konsumen, nilai directnya yaitu 0,047 dan indirectnya itu 0,045. Promosi keputusan pembelian dan kepuasan konsumen, min 0,014 dan min 0,014, direct dan indirect. Tempat keputusan pembelian terhadap kepuasan konsumen, min 0,054 dan min 0,054, indirect, direct dan indirect, dengan total min 0,107. T statistik pada produk yaitu 2,009 direct dan indirect 0,009. Citra merek
keputusan pembelian terhadap kepuasan konsumen. Direktnya yaitu 0,294 dan indirectnya itu 0,297, total yaitu 0,591. Tes statistiknya yaitu 3,060 dan indirectnya 3,060. Untuk harga tes statistik yaitu 1,166 dan indirectnya sama 1,166. Promosi tes statistiknya itu 0,377 dan 0,377. Tempat tes statistiknya yaitu 1,152 dan 1,152. P-values yaitu untuk produk 0,022 dan 0,022 dan hasilnya mendukung. Untuk harga 0,122 dan 0,122 dengan hasil tidak mendukung. Promosi keputusan pembelian. Untuk V-values-nya yaitu 0,353 dan indirectnya 0,353 dengan hasil tidak mendukung. Tempat P-values-nya yaitu 0,125 dan indirectnya itu 0,125 dengan hasil tidak mendukung. Citra merek dengan P-values-nya yaitu 0,001 dengan indirect 0,001 dengan hasil mendukung. Hasil pengaruh produk terhadap keputusan pembelian dengan nilai signifikan dengan uji T untuk variabel produk sebesar 2,782 lebih besar dari 1,655 dan nilai signifikan sebesar 0,006 lebih kecil 5% sehingga A1 diterima. Produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, dari produk terhadap kepuasan konsumen. Dari hasil uji T untuk variabel produk sebesar 0,02 lebih kecil dari 1,655 dan nilai signifikan sebesar 0,983 lebih kecil dari 5% sehingga H2 ditolak, artinya produk terhadap keputusan konsumen yang dimiliki keputusan pembelian tidak signifikan. 3. Pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. Hasil uji T variabel sebesar 1,289 lebih kecil dari 1,655 dan nilai signifikan sebesar 0,199 lebih besar 5% sehingga H3 ditolak, artinya harga tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 4. Pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen yang dihasilkan keputusan pembelian dari hasil uji T sebesar 2,978 lebih besar dari 1,655 dan nilai signifikan sebesar 0,003 lebih kecil 5% sehingga H4 diterima, artinya harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 5. Pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian. Dari hasil uji T untuk variabel promosi sebesar 0,411 lebih kecil dari 1,655 dengan nilai signifikan 0,681 lebih besar 5% sehingga H5 ditolak, artinya promosi tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 6. Promosi terhadap kepuasan konsumen yang dimiliki keputusan pembelian. Dari hasil uji T variabel promosi sebesar 2,464 lebih besar dari 1,655 berpengaruh dengan nilai signifikan 0,015 lebih kecil 5% sehingga H6 diterima, artinya promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian kepuasan konsumen.
7. Pengaruh tempat terhadap keputusan pembelian. Dari hasil uji T untuk parabel tempat sebesar 1,376 dan lebih kecil dari 1,655 dan nilai signifikan sebesar 0,171 lebih besar 15%, sehingga H7 ditolak, artinya tempat tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Pengaruh tempat terhadap kepuasan konsumen yang dimiliki keputusan pembelian. Hasil uji T untuk parabel tempat sebesar 0,911 lebih kecil dari 1,655 dan nilai signifikan sebesar 0,364 lebih besar 5%, sehingga H8 diterima dan H8 ditolak, artinya tempat tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian yang dimediasikan keputusan pembelian. Pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian. Dari hasil uji T untuk parabel citra merek sebesar 8,147 lebih besar dari 1,655 dan nilai signifikan sebesar 0,00 lebih kecil 5%, sehingga H9 diterima, artinya citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Pengaruh citra merek terhadap kepuasan konsumen yang dimiliki keputusan pembelian. Hasil uji T untuk parabel citra merek sebesar 1,988 lebih besar dari 1,655 dan nilai signifikan sebesar 0,049 lebih kecil 5%, sehingga H10 diterima, artinya citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Kesimpulan. Berdasarkan hasil data dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya mengenai bauran pemesanan dan citra merek terhadap keputusan pembelian dan kepuasan konsumen, yang dimana parabel produk berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian. 2. Parabel produk terhadap kepuasan konsumen berpengaruh positif tidak signifikan yang ditunjukkan dengan koefisien parameter sebesar 0,02. Variabel harga berpengaruh positif tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. 4. Variabel harga terhadap kepuasan konsumen yang dimediasikan keputusan pembelian berpengaruh positif signifikan. 5. Promosi. Variabel promosi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. 6. Variabel promosi terhadap kepuasan konsumen yang dimediasikan keputusan pembelian berpengaruh positif signifikan. 7. Variabel tempat berpengaruh positif tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. 8. Variabel tempat terhadap kepuasan konsumen yang dimediasikan pembelian berpengaruh positif tidak signifikan. Sedangkan variabel citra merek berpengaruh positif signifikan. 10. Variabel citra merek terhadap kepuasan konsumen yang dimediasikan keputusan pembelian berpengaruh positif signifikan. Sarannya yaitu, setelah penulis melakukan penelitian mengenai bauran pemasaran dan citra merek terhadap keputusan pembelian dan kepuasan konsumen, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran. Yang pertama, diharapkan penulisan ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dengan topik dan tema yang sama. 2. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel yang lebih lengkap dan banyak. 3. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama. Inilah hasil skripsi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.